Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa. Di video yang kemarin kita telah membahas tentang asas-asas umum toksikologi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang target organ efek toksik. Di video kali ini kita akan membahas tentang organ dan toksisitas selektif, sistem saraf, darah, liver, jantung, dan ginjal. Mari kita bahas sekarang. Di sini saya akan membahas tentang target organ efek toksik. Organ dan toksisitas selektif. Efek toksik suatu zat dapat terjadi karena kemampuannya berikatan dengan sistem biologi tertentu dan dapat menyebabkan perubahan biokimiawi atau struktural baik langsung atau tidak langsung yang dapat mengganggu fungsi dari bagian tersebut. Untuk dapat menimbulkan efek toksik, suatu xenobiotik harus bersifat yang pertama meniru zat endogen, yang kedua mengikat zat endogen, yang ketiga terakumulasi, yang keempat menghalangi masuknya zat-zat yang dibutuhkan oleh sel. Timbulnya efek toksik karena zat meniru zat endogen dimanfaatkan oleh manusia untuk membunuh mikroba patogen. Contohnya, antimikroba golongan sulfa, mirip dengan PABA, suatu senyawa yang sangat dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk sintesis asam folat yang selanjutnya diperlukan untuk sintesis DNA. Penyebab terjadinya selektivitas organ yaitu yang pertama, organ mengakumulasi xenobiotik melalui berbagai jalur transporter. Yang kedua, merusak zat endogen yang sangat dibutuhkan oleh sistem biologi. Yang ketiga, adanya kemampuan mengikat organ atau bagian organ sehingga kehilangan fungsinya. Yang keempat, organ terpapar xenobiotik lebih banyak dari organ yang lain. Yang kelima, organ mempunyai enzim-enzim yang sangat penting dan rentan terhadap adanya zat asing. Yang keenam, merupakan tempat metabolisme xenobiotik. Dan yang terakhir, merupakan tempat ekskresi xenobiotik. Sistem saraf pusat. Timbulnya efek toksik yang dapat mengganggu fungsi sistem saraf pusat melalui hambatan, yaitu sintesis protein, propagasi impuls saraf, aktivitas neurotransmitter, dan pemeliharaan lapisan myelin. Zat toksik dapat merusak sistem saraf pusat dengan cara yang pertama, blocking agent, yang kedua, depolarizing agent, yang ketiga, stimulan, yang keempat, depresan, yang kelima, antagonis reseptor, yang keenam, penghambat asetilkolinesterase, yang ketujuh, anoksia, dan yang terakhir, zat demyelinasi. Kemudian kita akan membahas tentang target toksisitas, yaitu yang pertama, darah. Darah terdiri dari plasma atau cairan, yaitu sebanyak 60-40%, dan padat, yaitu 40-60%. Zat padat terdiri dari sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan platelet atau trombosit. Sel darah merah atau eritrosit ada banyak zat yang dapat mengganggu fungsi eritrosit. Contohnya, karbon oksida, hemoglobin, nitrit, nitrat, amin aromatis, arsen, metilen blue, naftalen, dan primaquine dapat mengikat membran eritrosit dan dapat mendenaturasi hemoglobin. Kondisi seperti kekurangan asam folat, vitamin B12, besi, kobalt, dan depresi sumsum tulang belakang menyebabkan hambatan produksi eritrosit.
Yang kedua yaitu protrombin atau platelet. Beberapa zat dapat mengganggu proses pembekuan darah seperti obat anti kanker yang mendepresi sumsum tulang belakang sehingga mempengaruhi produksi platelet. Contohnya, warfarin mencegah pembentukan fibrin dan asam salisilat mengurangi agregasi trombosit. Yang ketiga, sel darah putih atau leukosit. Zat seperti benzen dan kloramfenikol dapat menyebabkan proliferasi leukosit yang berlebihan sehingga mengganggu fungsinya. Untuk pemeriksaan darah terhadap efek toksik dilakukan dengan cara hematokrit atau perbandingan antara eritrosit dengan volume darah. Yang kedua ada kadar hemoglobin dalam darah. Yang berikutnya ada jumlah sel darah merah tiap volume tertentu. Kemudian ada jumlah sel darah putih tiap volume tertentu. Kemudian ada jumlah protrombin dan kadar zat tertentu dalam plasma seperti glukosa, urea, atau timbal. Yang berikutnya adalah hati atau liver. Semua zat yang ada dalam darah akan melewati hepar atau hati dan beberapa zat dapat menyebabkan kerusakan seperti CCl4, dimetilniktosamin, tioacetamid dapat merusak membran sel dan retikulo endoplasmik. Kemudian ada aflatoksin, berilium, galaktosamin, dan hidrasin dapat merusak nukleus. Untuk tes kerusakan hati dapat dilakukan dengan cara prothrombin clot time, tes albumin serum, kadar bilirubin dan kecepatan clearance untuk mengetahui fungsi liver, dan ada uji kadar enzim tertentu. Kemudian yang berikutnya yaitu jantung. Logam seperti barium, magnesium, timbal dapat mengganggu metabolisme. Pelarut organik nonpolar yang terakumulasi di sel-sel jantung dapat menyebabkan perubahan konduksi dan aksi potensial. Kemudian ada gas karbon oksida dan metana dapat mengganggu ketersediaan oksigen sehingga mengganggu metabolisme dan kerja jantung. Kemudian ada digoxin dapat meningkatkan kekuatan kontraksi miokardium sehingga terjadi takikardi. Yang terakhir ada quinidin untuk mendepresi aktivitas metabolisme sel jantung dan memperlambat konduksi, menyebabkan henti jantung dan fibrilasi ventrikel. Yang berikutnya akan dibahas tentang ginjal. Banyak logam dan zat kimia yang dapat mengganggu fungsi ginjal. Contohnya, kadmium dapat mengganggu reabsorpsi protein dari tubulus proksimal, yaitu proteinuria. Kemudian ada magnesium, dapat mengganggu tubulus proksimal, yaitu poliuria, proteinuria, anuria, edema, dan menyebabkan kematian. Kemudian ada Pb atau timbal, dapat mengganggu tubulus proksimal, yaitu glukosuria, aminoasiduria, dan hiperproteinuria. Yang terakhir ada hidrogen, dapat mengganggu fungsi tubulus dan menghasilkan nekrosis. Zat-zat lain dapat menyebabkan obstruksi ginjal seperti metotreksak dan sulfonamid dapat menyebabkan nefrotoksik. Kemudian ada asam oksalat dari metabolit etilen berubah menjadi kalsium oksalat, tidak larut dalam tubulus, dapat pula menyebabkan nefrotoksik. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang jurnal. Di sini jurnal yang saya ambil yaitu judulnya Efek Toksik Formalin Terhadap Gangguan Fungsi Hepar.
Latar belakangnya atau sedikit landasan teori tentang jurnal ini yaitu ada formalin merupakan salah satu xenobiotik yang sekarang ini banyak ditemukan dalam industri makanan sebagai pengawet. Beberapa studi menunjukkan pengaruh formalin terhadap kerusakan sel. Tikus yang diberi larutan formalin 100 ppm selama 1 minggu akan menyebabkan terjadinya kerusakan membran sel yang ditandai dengan peningkatan MDA dan perubahan morfologi jaringan hepar yang dinilai dari pemeriksaan histopatologi. Pada penelitian ini, kita akan menganalisis kadar dari enzim SGOT dan SGPT. Enzim SGOT dan SGPT itu sendiri merupakan enzim transaminase, di mana enzim SGOT atau kepanjangan dari serum glutamat oksalotransminase banyak ditemukan di paru-paru, otot jantung, ginjal, eritrosit, otot rangka, pankreas, tulang, dan otak. Sedangkan enzim SGPT atau kepanjangan dari serum glutamat piruvat transminase banyak terdapat pada hepar dan sedikit keberadaannya pada jantung, ginjal, dan otot rangka. Apabila terjadi kerusakan pada hepar, maka akan secara langsung memicu peningkatan kadar SGOT dan SGPT. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui adanya gangguan fungsi hepar pada tikus putih atau Ratus norvegisus galur wistar yang diberikan formalin peroral dan diperiksa dengan indikator kadar SGOT dan SGPT. Untuk metode penelitiannya yaitu kelompok kontrol atau disimbolkan dengan K diberikan pakan standar dan air minum ad libitum placebo peroral. Kemudian kelompok perlakuan atau disimbolkan dengan P diberikan formalin dengan dosis 0,1 ml per kilogram berat badan per hari. Kemudian setelah itu perlakuan selama 14 hari dilakukan pengambilan darah sebanyak 3 ml dari pembuluh darah retroorbital tikus. Kemudian darah dimasukkan ke dalam tabung dan disentrifus selama 15 menit. Setelah itu diukur kadar SGOT dan SGPT dengan menggunakan diasis kit dan spektrofotometer. Hasil dari penelitian ini dapat dilihat kadar SGOT dan SGPT pada tikus galur putih atau wistar memiliki peningkatan dari sebelum dimasukkan formalin hingga sesudah dimasukkan formalin. Kesimpulannya, formalin peroral menyebabkan terjadinya peningkatan kadar SGOT dan SGPT tikus wistar. Sekian bahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.